Sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Fungsi sistem pencernaan ada 3. Pertama, mengolah makanan yang menjadi zat yang dapat diserap tubuh. 2. Menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Dan yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Berikut gambaran organ pencernaan pada manusia. Halo, perkenalkan, saya Karina Divisari dengan NIM 8602201006. Hari ini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah praktikum IPA di SD dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Yuk, simak. Apa saja sih organ pencernaan pada manusia itu? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang yang dimulai dari mulut sampai ke anus. Ya. Pertama, ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan ludah. Gigi dalam pencernaan fisika digunakan untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan. Terdapat 3 jenis gigi. Pertama ada gigi seri, digunakan untuk memotong makanan. Kedua ada gigi taring, digunakan untuk merobek makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham, yang digunakan untuk menghaluskan dan melumat makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah terdapat di dalam rongga mulut, berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Pada lidah digunakan sebagai indera pengecap, karena itulah kita bisa merasakan rasa manis, asam, asin dari makanan. Selanjutnya ada ludah atau saliva, berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim ptyalin. Enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini nantinya akan menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Setelah mulut, kita akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga, ada lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut, agak ke sebelah kiri, tepatnya di bawah sekat diafragma. Dinding lambung ini akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Fungsi dari asam klorida ini adalah untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Ada 3 jenis enzim utama. Yang pertama ada enzim pepsin, berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Yang ketiga ada enzim renin, berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Setelah dari lambung, kita menuju ke usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang sekitar 3-5 meter. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimia di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri, pankreas dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus ini adalah garam empedu yang berperan untuk membantu mencerna lemak. Kemudian ada enzim tripsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam-asam amino. Kemudian ada enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan ada enzim amilase yang berfungsi mencerna zat tepung. Kemudian kelima ada usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses ini disebut defekasi. Bagaimana sih mekanisme pencernaan makanan? Pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Kemudian masuk ke lambung.
Bolus didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Kemudian di dalam lambung, bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Kemudian masuk ke dalam usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Setelah itu, dimulailah penyerapan. Di dalam usus halus juga tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan inilah nantinya yang akan diubah menjadi energi. Lalu yang terakhir ada pembuangan sisa. Pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Jadi, secara keseluruhan, sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, melewati kerongkongan, dihancurkan dan diaduk di dalam lambung, diserap melalui usus halus, kemudian sisanya yang sudah tidak terpakai akan dibusukkan melalui usus besar dan kemudian akan dibuang melalui anus.